Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi bareng-bareng, hanya sebagai sharing terkait budaya positif. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Narjo SPDMPD selaku fasilitator dan Ibu Yunita Sekretaris selaku pengajar praktik di CGP. Perkenalkan, saya menyampaikan peta pilihan dulu dari tapak tangan masing-masing. Kemudian genggam orang. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ada input, ada proses, ada output. Filosofi pemikiran KHD, undang-undang Sisdiknas yang dibawa ada nilai dan peran guru. Gak usah ada unsur penggeraknya lah, guru aja. Kemudian kita mengarahkan ke disiplin positif. Tadi pemikiran tadi yang di awal sebelumnya. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu kita ambil proses intinya. Saya singkat, moni konstituan. Nah, strateginya moni konstituan, motivasi intrinsik. Kita munculkan dari diri kita dulu sendiri, motivasi intrinsik untuk bersikap menjadi teladan bagi murid dari diri kita sendiri. Kemudian ke anak memunculkan motivasi intrinsik juga luar biasa. Kemudian nih, nilai-nilai kebajikan universal. Kita perlu pahamkan, tanamkan kepada anak-anak nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang kita harapkan untuk masa depan. Yang ketiga, posisi manajer. Nah, dari 5 posisi tadi hanya satu yang paling ideal, manajer. Yang ketiga, segitiga restitusi. Caranya, pengolahannya. Kita mengolah anak kasus ini, misalkan dan sebagainya. Kita pengolahannya dengan strategi. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia adalah keyakinan kelas serta budaya positif. Jadi ingat sosum logo, ada kodrat alam. Kodrat alam itu hubungannya dengan kita bisa mengeksplor. Kemudian zaman, kita juga bisa menggali nilai-nilai teknologi. Menuntun, tadi yang dijelaskan di awal, kita hanya bisa menuntut, menebalkan kebaikan siswa, menipiskan sifat negatif siswa. Budi pekerti ada kesimpulan. Kesimpulan dari KHD itu adalah membuat bahagia yang dari Sisdiknas itu sendiri. Pendidikan itu menciptakan suasana yang warna kuning, suasananya dan prosesnya, bukan hasilnya di dalam ini. Apa? Suasananya ada aktif. Selanjutnya, input yang kedua dari nilai dan peran guru serta visinya. Nilai peran ini banyak. Intinya dari peran ini itu adalah berpihak pada murid. Kemudian visinya, visi yang kemarin mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkolaboratif dan berkarakter. Yang diharapkan konvensional atau zona nyaman yang kemarin dari Pak Budi sampaikan, saya cabut dulu. Dalam arti sing biasanya nyontek anak masalah kok. Oh, awas. Kata awas itu biasanya. Awas. Biasanya awas. Itu bisa zona nyaman karena kita sudah terbiasa mengatakan itu. Awas, Supaya apa ya? Salah siapa? Itu jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tadinya pemikiran kita zona nyaman atau konvensional berpikir kita harapkan. Nah ini, nah tadi yang jurusnya moni konstituan. Motivasi kita munculkan, motivasi dari dalam. Nilai-nilai kebijakan universal kita munculkan. Lebih baik banyak sekali. Posisi kita nanti sebagai manajer di sini, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau. Nanti ada 5, tetapi posisi manajer. Dan yang selanjutnya ini restitusi. Segitiga restitusi. Nanti triknya untuk menangani kasus-kasus di dalam permasalahan. Dan kebutuhan dasar internal ada 2 dan internal yang 1. Yang eksternal sudah kita bahas sebetulnya tadi, memberikan penghukuman, kemudian mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Ini yang kita harapkan. Awas dan sebagainya. Ayo kamu push up dan sebagainya. Itu konsekuensi itu mengakui agar lebih mendalam, bisa lebih jauh perhatikan. Kita bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Menarik bagi saya saat belajar ini, oh ternyata iya. Oh ternyata saya sering melakukan hukuman ya. Oh
Jadi kadang kita melakukan yang baik, tapi itu merupakan konsekuensi paling ideal. Yang paling ideal adalah menerapkan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi kalau kita menghukum mesti identitasnya gagal. Walaupun berhasil saat itu, anak tidak menemukan dampak ke depannya gagal. Itu menurut teori ini. Tapi kalau disiplin konsekuensi ataupun restitusi itu sukses, disiplin maksudnya. Tetapi yang paling ideal adalah restitusi. Contohnya misalkan kita poinnya yang ada pertanyaannya, yang hukuman itu yang bawah ada tanda petiknya. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu ada kata harus. Kemudian disiplin, apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Terima kasih, itu sudah baik menunjukkan peraturannya. Tapi kalau restitusi di situ, apa yang kamu yakini? Di situ berarti kembali ke diri siswa. Kasih. Saya jawabnya konsekuensi. Alasannya apa Pak Eko? Alasannya karena itu menunjukkan perbaikan dari kesalahan. Oke. Yang hukuman siapa tadi? Siska, nama hukuman. Tidak ada hubungannya. Betul. Karena walaupun itu seperti hukuman, karena itu terlambat sih. Jadi terlambat. Jadi tulisnya itu ya terlambat. Saya tidak terlambatkan nilai positif. Saya tidak terlambatkan. Tapi itu kayaknya kita mungkin sesuatu yang memberatkan. Sehingga kadang di dalam diri kita itu hukuman. Tapi karena ini alasannya terlambat ke sekolah, dan di situ saya tidak akan terlambat lagi. Berarti saya tidak akan melakukan hal itu lagi selama 100 kali. Seperti ini, ketika ada teknik menghafal Al-Quran, satu ayat 10 kali pengulangannya, satu ayat 10 kali, satu ayat 10 kali, satu ayat 10 kali itu pengulangan. Nah ini menunjukkan bahwa konsekuensinya yaitu kalau terlambat menulis 100 kali itu konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Luar biasa hukuman. Ya. Jadi dari terlambat mengelilingi lapangan basket orang nyambung itu hukuman. Konsekuensi luar biasa. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi juga betul. Karena memang sudah disepakati. Pelajaran yang PJOK juga alasannya betul, guys. Alasannya tepat. Jadi PJOK itu ketika Bu Mariati misalkan ada yang lari itu konsekuensi, bukan hukuman. Hukuman itu harus yang mendidik kayak gitu. Nah itu kaitannya dengan konsekuensi dan restitusi itu apa itu kan? Oke, kita jawabannya Eko di sini. Hukuman yang mendidik untuk masuk konsekuensi apa hukuman atau restitusi? Oke, saya lagi bisa ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Alasannya kondisi. Hukuman. Hukuman. Alasannya apa, Bu? Tadi Buati alasannya apa, Buati? Hukuman. Alasannya apa? Siapa yang hukuman? Alasannya apa, Bu Putri? Aturannya walaupun PJOK aturan yang terlambat. Kok walaupun PJOK berarti apa lain? Kudunya bisa ini maksudnya. Ya, boleh nggak apa-apa? Hukuman. Iya, menurut Bu Putri hukuman. Nggak apa-apa. Oke, menurut Bu Desi tadi asalkan ada kesepakatan. Ya. Setiap anak manusia ataupun dewasa melakukan sesuatu mesti dasarnya ini. Itu materi berarti. Perhatian. Coba perhatian dari kasih sayang. Menurut Budi kenapa kasih sayang itu dibutuhkan oleh anak itu? Alasannya apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Mungkin di rumah kurang perhatian dari kemudian perhatian dari pihak sekolah dan dari tidak perhatikan dengan cara walaupun itu negatif. Kesenangan. Kesenangan. Berdasarkan itu kan
hujan. Jadi dia melampiaskan untuk orang lain, untuk memberikan kesenangan pada dirinya sendiri. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Nah, fungsi kontrol restitusi. Ini yang anak-anaknya merah itu identitas gagal. Oke, restitusi apa? Apa restitusi? Restitusi itu adalah kegiatan agar tujuannya. Mari kita lagi. Bocah melakukan kesalahan sadar sendiri, bukan karena diperintah, dihukum dan sebagainya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, dia serasa orang mana sih salah, tapi bapak ibu mencari solusinya ini masalah ini. Kenal terbiasa sadar terbuka, validasi tindakannya. Tindakan yang salahnya kita validasi. Ya padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik dari itu. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kalau di kelas berarti kita harus punya keyakinan kelas agar anak itu selalu melihat, menerapkan. Kalau kita bisa melakukan restitusi, berarti kita ada di sini, di atas, manajer. Dulu bapak ibu. Jangan bagaimana, tapi kita belum ada keyakinan. Keyakinan kelas kita butuh dulu di kelas masing-masing, di rumah masing-masing, kalau di dalam keluarga, baru kita bisa mengatakan. Ayo. Anggap saja sekolah ini rumah kita bersama. Next sekolahnya indah, sekolahnya bersih, sekolahnya nyaman, insya Allah nyaman. Murid-murid kita juga bahagia, insya Allah kita ikut bahagia. Berpusat pada munculkan motivasi intrinsik dari diri kita sebagai pendidik dan motivasi intrinsik murid agar semangat belajar, berkreasi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya motivasi nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu kita munculkan tadi di keyakinan kelas. Kami harapkan nanti setiap kelas membuat keyakinan kelas. Anak-anak semuanya nulis peraturan sebanyak-banyaknya. Kita klasifikasikan mana, misalkan peraturannya tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian mengenakan seragam, mengenakan topi. Itu kan peraturan. Itu peraturan. Setiap anak menulisnya peraturan. Nah, kita kerucutkan menjadi keyakinan disiplin. Kata yang menarik dibawa ke dalam benak anak agar menjadi motivasi intrinsik. Misalkan tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh saling tendang-tendangan, bermain tidak boleh membahayakan. Kemudian apa itu? Intinya apa itu mengerucut kepada? Nanti anak-anak menulis gitu. Silakan kalian tulis semua peraturan apa ya. Silakan tulis semuanya. Tulis dewek. Anak memunculkan keyakinan diri sendiri. Pengetahuan dia tentang apa? Dia pernah disakiti, berarti anak tidak boleh itu. Misalkan tidak boleh mengambil uang milik orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa itu? Kira-kira? Tidak boleh ejek-ejekan. Saling menghargai. Betul, saling menghormati dan menghargai. Lalu hanya melalui kata-kata, misalkan tadi bantalnya dirapikan sendiri ya atau apa kayak gitu ya. Terkadang saya di kelas ya, misalkan saya kasih pertanyaan pendek. Hari ini siapa yang sudah melakukan sholat subuh pagi hari ini? Hari pertama tidak ada yang menjawab, mungkin hanya 1, 2, 3, 4 yang melaksanakan. Kita perlu koordinasi dengan orang tua. Ketika kita menerapkan keyakinan di sekolah, di kelas, tapi di rumah keyakinan itu tidak ada keyakinan, berarti tadi ada ketimpang. Saya menerapkan sendiri keyakinan kelas di kelas 5. Kalau misalkan di kelas lain tidak ini, nanti naik ke kelas 6 tidak. Jadi
perbedaannya ini sebenarnya sudah mengarah ke budaya positif. Tapi budaya positif itu akan tercipta kembali ke mereka media. Kali ini konstituennya di sini, prosesnya di sini. Prosesnya di sini cuma dilakukan oleh satu kelas. Kelas lain tidak. Atau kelas lain sudah semuanya dalam satu sekolah. Tapi di rumah kok enggak? Berarti budaya positif itu belum maksimal. Antara reward dan punishment. Reward ataupun hukuman punishment ini di sini 1, 2. Jadi ini merupakan motivasi dari diri kita ataupun murid terhadap melakukan sesuatu hal. Apakah karena tadi ada ketergantungan? Jadi kita sebagai manajer, hakikatnya kita hidup dan kita mati pun ada reward sama punishment. Ada surga, ada neraka. Kita kalau berbuat baik masuk surga, kita berbuat baik masuk neraka. Itu kan tujuan hidup. Tapi kalau misalkan Pak Gun pengen ngajarin sholatnya, nyok pengen masuk surga lah, gitu. Atau misalkan nyok mau di neraka lah, itu kan takut hukuman. Tapi berbeda. Ini ada dari salah satu dari Gus Baha, ada syair yang sangat tinggi nilainya. Saya juga masih teringat. Syairnya itu isinya kalau kurang lebihnya seperti ini. Apakah kamu tetap melaksanakan sholat jika memang tidak ada surga dan tidak ada neraka? Kamu melaksanakan sholat apa enggak? Kamu melaksanakan ibadah apa enggak? Kamu berbuat baik apa enggak? Kamu melakukan kesalahan apa enggak? Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka. Saya kepada diri saya sendiri ataupun keluarga besar SMND Purwodadi 1 ini, rumah kedua kita selain rumah pribadi masing-masing, kita tempat mencari nafkah di sini. Keluarga kita pengen mendapatkan nilai keberkahan itu atas apa yang kita peras dari keringat kita, pikiran kita dan sebagainya, itu memberi keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Kita mencoba yang terbaik. Ketika ada hal-hal positif yang menurut kita baik, kita upayakan tidak diam diri, tidak dalam zona nyaman, tapi ada gerakan sedikit, ada perubahan sedikit. Saya akhiri, terima kasih luar biasa untuk semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita bersama. Nah, ini kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pengalaman yang dialami dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah penerapan segitiga restitusi, selanjutnya mengetahui kebutuhan dasar murid, memahami posisi guru sebagai manajer, mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal, serta menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik.
kita berusaha untuk apa? Bertanggung jawab terhadap tugas kita, khususnya pada saat di terkadang-kadang misalkan saya mau nyapu di dalam, boleh nggak? Boleh. Bisa nyapu